Maka biar ilham dari Allah itu bisa kita pahami, kita baca, ya ayo membersihkan batin kita. Ini namanya siap menerima ilham atau kasyaf. Jadi kalau kalian ingin menemukan puncaknya kebenaran, perhatikan 3 sumber ini. Mana yang penting, Pak? Semuanya penting. Karena semuanya bisa mengantarkan kita kepada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masih ada di sesi neo-sufisme. Baik, ambil nafas sebentar. Bismillah, berdoa, nawaitu. Niatnya pokoknya sinau, belajar saja, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia. Karena kalau kita ingin jadi manusia yang benar-benar manusia, jalannya tidak lain adalah belajar. Karena seperti yang saya bilang, manusia itu makhluk potensi. Jadi ada banyak potensi dalam diri kita. Cara agar potensi bisa aktual keluar itu belajar. Baik, bismillah, malam hari ini kita ketemu beliau Syah Waliyullah Ad-Dihlawi. Ada yang membacanya Ad-Dahlawi. Kalau di barat lebih banyak disebut Dehlawi. Ayo, saya tidak tahu teman-teman suka mana, Dihlawi, Dahlawi, atau Dehlawi. Baik, beliau kelahiran 1703, awal ya, abad 18. Kemudian meninggalnya 1762. Ya karena dari keluarga ulama besar, punya sekolah sendiri, namanya Madrasah Rohimiyah. Karena tadi ayah beliau namanya Syekh Abdul Rohim. Jadi ada pusat pendidikan, kalau di kita mungkin pesantren yang terkenal sekali, namanya Madrasah Rohimiyah. Hafal Quran sejak usia 7 tahun. Kemudian ada yang bilang beliau ini saking pinternya sudah ngajar bahkan sebelum balik. Sekarang mode berpikir beliau, cara berpikir beliau, jadi Syekh Dihlawi ini percaya nakal, mendaya gunakan akal, dan siap menerima kasyaf. Oke, perhatikan 3 ini. Ini kalau dalam filsafat namanya epistemologi. Nakal wahyu, percaya, siap, karena dia fondasi kebenaran yang punya otoritas dasarnya. Jadi percaya dengan nakal berarti percaya dengan Al-Quran, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan hadis dan sebagainya, ini nakal.
Terus siap menggunakan akal. Jadi untuk memahami, untuk menalar, untuk berijtihad. Jadi akal ini penopangnya dan yang melengkapi. Kemudian terbuka untuk menerima kasyaf dengan cara menyucikan jiwa. Jadi ini masih dimungkinkan oleh Syekh Dihlawi karena sesuai dengan kudratnya Allah bisa saja menganugerahkan kita pencerahan demi pencerahan, ilham demi ilham, kasyaf demi kasyaf. Maka biar ilham dari Allah itu bisa kita pahami, kita baca, ya ayo membersihkan batin kita. Ini namanya siap menerima ilham atau kasyaf. Jadi percaya nakal, mampu menggunakan akal, dan siap mendapatkan kasyaf. Jadi kalau kalian ingin menemukan puncaknya kebenaran, perhatikan 3 sumber ini. Jadi wahyu, akal, dan ilham. Mana yang penting, Pak? Semuanya penting. Karena semuanya bisa mengantarkan kita kepada kebenaran. Yang nomor 1, Pak, tidak harus di ranking. Jadi karena semuanya penting. Wahyu saja tanpa akal, ya kita percaya tapi tidak paham, tidak ngerti porsi proporsinya, tidak ngerti makna dan maksudnya. Yang bisa menangkapnya akal. Wahyu akal tanpa kasyaf akan sangat terbatas. Karena kemampuan akal memahami itu juga terbatas. Akal bisa dibantu oleh wahyu, cuma kan kemampuannya akal memahami terbatas. Di situ masih ada kemungkinan ada ilham atau kasyaf dari Allah. Jadi inilah yang diinginkan oleh Syekh Dihlawi. Ayo umat Islam dihidupkan semuanya. Sementara ini ada yang hanya akal saja, mentang-mentang dianggap bahwa manusia itu ya harusnya ilmiah saja, rasional saja, padahal akal itu sangat terbatas. Atau ada yang bilang nakal saja, wahyu saja. Loh gimana wahyu bisa bunyi kalau akalnya tidak bisa memahami? Dua-duanya penting. Dan akan lengkap kalau ada kasyaf. Tapi dijujuk kasyaf saja, ya tidak masuk akal. Karena kasyaf itu anugerahnya Allah, di luar kuasa kita. Jadi ilham yang diberikan oleh Allah itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa hidup itu sepenuhnya kita mengandalkan ilham atau kasyaf. Ini bisa kita sebut bonus dari Allah, karomah tadi. Jadi hidupmu tetap dikendalikan antara nakal dan akal. Keridhaan Allah, kesungguhanmu akan ketemu dengan yang ketiga, kasyaf atau ilham. Makanya kadang-kadang kan ada orang itu yang membanggakan ma'rifatnya, kasyafnya, dan lain sebagainya. Iya sih, itu ya luar biasa, memang pencerahan yang luar biasa. Tapi tetap tidak boleh melupakan 2 sumber yang lain. Sederhananya begini loh ya, kalau kalian misalnya dapat pencerahan dari Allah, Allah mengilhamkan pengetahuan dalam dirimu, yang mencerna pengetahuan itu tetap saja akal. Saya dapat apa ya ini dari Allah? Nah itu kan akalmu yang menangkapnya, meskipun sumbernya dari Allah. Jadi sebenarnya ya kuncinya lagi-lagi di akal. Dari situ terus Syekh Dihlawi bilang seyogyanya, karena kita kajiannya di Jogja. Ya, kalau di Jakarta se-Jakartanya. Jadi seyogyanya kita harus menolak yang pertama, taklid buta, akalnya tidak dipakai, atau rasionalisme ekstrim, akal saja.
atau spiritualisme yang liar. Spiritualitas yang tanpa sumber. Jadi tidak ada dasarnya. Nah, ini masalah tiga ini. Jadi jangan jadi orang yang taklid buta, rasional ekstrim, menganggap bahwa akal bisa menyelesaikan segalanya, lupa bahwa akal itu ada keterbatasannya, atau spiritualisme yang liar. Spiritualisme liar itu tidak jelas sumbernya, asal-usulnya, pokoknya ini rasanya dalam, Pak, ini rasanya ini spiritualisme liar. Nah, mari berpikir dengan tiga alat tadi menuju tiga hal. Menuntun kepada ma'rifatullah, pengenalan pada Allah, melahirkan manusia yang seimbang antara akal, hati, dan amalnya, dan membangun masyarakat yang adil, beradab, berdasarkan ilmu. Ini mode berpikir beliau. Kita lanjutkan. Oh, ini tulisannya cilik-cilik ini. Tidak apa-apa, yang nanti kalian foto, kalian copy. Ini sebenarnya penjelasannya simple. Dalam pandangan Syekh Dihlawi, ada dua jenis hikmah. Yang pertama hikmah al-ilahiyah, yang kedua hikmah at-tadbiriyah. Ya. Yang pertama kebijaksanaan ilahi, namanya hikmah ilahiyah. Ini berarti pengetahuan tentang Allah, kemudian penciptaannya, sunnatullahnya, bagaimana mekanisme alam yang dia ciptakan, dan seterusnya. Ini namanya hikmah al-ilahiyah. Orang yang memahami hikmah al-ilahiyah, ini kadang orang menyebutnya ini ma'rifat. Hikmah-hikmah ketuhanan. Penting kita kenal Allah, kenal asma'nya, sifatnya, juga af'alnya. Ini hikmah ilahiyah. Kalau kita sudah utuh kenal semuanya, itulah ma'rifatullah. Memahami Allah sekaligus rahasia penciptaan. Buahnya tauhid yang semakin kuat dan kesadaran kehambaan yang semakin tinggi. Jadi ini namanya hikmah ilahiyah. Kalian belajar tentang Allah, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Ini hikmah ilahiyah namanya. Belajar agama, fikih, cara beribadah, itu hikmah ilahiyah. Nanti ada hikmah tadbiriyah. Hikmah tadbiriyah ini kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan hidup. Namanya hikmah tadbiriyah. Gimana caranya hidup yang baik sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa seluruh dunia. Gimana hidup sosial, politik, etis, ekonomi yang baik. Gimana struktur masyarakat, keluarga, negara, hukum yang adil, yang maslahat, yang bertatanan sosial. Ini disebut hikmah tadbiriyah. Ya. Jadi kalau hikmah ilahiyah itu sederhananya berhubungan dengan tanggung jawab kehambaan. Hikmah tadbiriyah berhubungan dengan kekhalifahan. Gimana kita mewujudkan keadilan di muka bumi? Gimana kita mewujudkan kerukunan sesama manusia? Gimana kita bisa saling menolong, saling membantu? Gimana kita jadi manusia yang berakhlak sesama kita? Namanya hikmah tadbiriyah. Jadi ada dua kategori hikmah. Yang pertama hikmah ilahiyah, yang kedua hikmah tadbiriyah.
Itu kalian boleh ya. Mungkin kalian ada yang punya daftarnya ngaji filsafat. Itu kan temanya macam-macam itu. Bulan lalu kita banyak bahas uang dan kekayaan. Itu hikmah tadbiriyah. Gimana kita mengelola alam ini. Sebelumnya kita membahas para sufi tentang cinta ilahiyah. Itu hikmah ilahiyah. Dipilah dua. Karena ini nanti ada hubungannya dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Ini dua hikmah ini saling nyambung. Hikmah ilahiyah kalau diwujudkan dalam keseharian akan melahirkan hikmah tadbiriyah. Bagaimana caranya menghidupkan tauhid dalam kehidupan sosial. Misalnya, ini hikmah tadbiriyah. Akarnya hikmah ilahiyah. Sebaliknya hikmah tadbiriyah itu sumbernya harus hikmah ilahiyah. Biar tidak ngawur, biar tidak liar, biar tidak suka-suka saya sendiri dong Pak gitu. Nah, biar ada akarnya. Jadi kalau pakai bahasa lain ya, tanggung jawab kehambaan itu nyambung dengan tanggung jawab kekhalifahan. Kita itu kan sering disebut jadi hambanya dan sekaligus jadi khalifahnya. Itu sebenarnya satu paket, tidak bisa satu-satu. Jadi kalau saya menjalankan tanggung jawab kehambaan, di antara tanggung jawab kehambaan itu jadi khalifah yang baik. Kalau saya menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, di antara cara jadi khalifah yang baik adalah kesadaran ilahiyah. Masyarakat dan diri yang mengabdi, mencari ridhonya Allah. Itu kehambaan. Jadi dalam tanggung jawab kehambaan ada kekhalifahan, dalam tanggung jawab kekhalifahan ada kehambaan. Tidak bisa dipecah-pecah. Makanya kemarin judul buku saya itu Menjadi Manusia, Menjadi Hamba. Itu sebenarnya satu paket. Kalau ingin jadi manusia yang baik, ya kamu harus sadar kehambaanmu. Dan kalau kamu ingin jadi hamba yang baik, jadilah manusia yang baik. Secara sosial, secara politik, secara budaya, itu orang baik itu berarti bagian dari menjalankan tugas kehambaan. Itu yang disebut satu paket. Makanya di sini ada hikmah ilahiyah, ada hikmah tadbiriyah. Dilanjutkan oleh Syekh Tilawi, hikmah ilahiyah itu nanti melahirkan namanya iktirobat. Pokoknya sekarang ngaji beneran malam hari ini. Dengarkan istilah-istilah ini nanti diulang ya. Iktirobat itu sama dengan mukoroba, sama dengan takorub, dari kata mendekat. Apapun yang kita lakukan untuk lebih dekat dengan Allah, itu namanya iktirobat. Zikir, menyucikan jiwa, menempuh jalan rohani, itu iktirobat. Ya. Nah, sebaliknya, ini belum saya detailkan ya. Hikmah tadbiriyah melahirkan namanya irtifaqot. Ya, jadi ada iktirobat, ada irtifaqot. Irtifaqot itu hikmah tadbiriyah. Iktirobat berarti mengelola diri kita secara individu, membersihkan hati, membersihkan diri, menuju ma'rifatullah. Ini kan urusan kita sendiri. Kalau minggu lalu ini tugas individual untuk semakin dekat dengan Allah. Takholli, takhalli, tajalli, ini iktirobat namanya. Membersihkan jiwa, mengisi dengan yang baik, terus tercerahkan. Dekat dengan Allah,
menjadi insan kamil, kebahagiaan rohani, dan lain sebagainya, itu iktirobat. Kita harus menghidupkan hikmah ilahiyah tadi melalui iktirobat. Sementara yang hikmah tadbiriyah melalui irtifakot. Ini dari satu akar kata dengan rifq, artinya lemah lembut. Jadi ini melambangkan tanggung jawab sosial tadi, kekhalifahan. Irtifakot itu tahapan hidup sosial manusia dan lembaga-lembaga yang lahir darinya untuk mencapai kemaslahatan. Nanti beliau punya teori irtifakot itu ada 4 level. Irtifak awal, irtifak sani, irtifak salis, irtifak robi. Jadi ini level ya. Sederhananya begini, hidup kita di dunia ini secara sosial ada 4 jenjang. Yang pertama hidup berkeluarga. Ini yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Terus yang kedua hidup bermasyarakat, satu komunitas. Yang ketiga lebih luas lagi, hidup berpemerintahan. Mungkin ada satu kotanya sekarang sudah ada. Dan yang keempat, irtifak robi, itu di satu negara yang besar, kekhalifahan yang besar. Jadi ada 4 level. Yang 4-4-nya harus dikelola dengan baik. Ya berkeluarga, ya bermasyarakat, ya hidup dalam pemerintahan tertentu, atau yang keempat dalam negara tertentu. 4-4-nya harus baik. Tujuannya irtifakot apa? Mencapai kemaslahatan umum, menjaga tertib sosial dan keadilan, memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, spiritual. Jadi ini tak jadikan satu saja biar kalian tidak bingung. Irtifakot dan iktirobat, hidup sosial dan hidup individual. Kalau irtifakot itu sosial politik, iktirobat itu spiritual ruhaniyah. Yang satu lahiriah, kolektif bersama-sama, yang satu batiniyah, personal, sendiri-sendiri. Irtifakot menuju kemaslahatan seluruh dunia, keadilan, kemajuan umat. Kalau iktirobat itu menuju kedekatan kepada Allah, penyucian jiwa. Itulah kenapa beliau ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu mengkritisi tasawuf yang berhenti di iktirobat saja, melupakan irtifakot. Hanya menghidupkan sisi kehambaan, melupakan tanggung jawab kekhalifahan. Itu yang nanti beliau kritik. Dengan irtifakot akan lahir peradaban Islam yang jaya, adil, sejahtera. Dengan iktirobat akan muncul insan kamil, manusia yang puncak kesadaran ilahiyahnya, yang fana dalam cinta ketuhanan. Dua-duanya saling mendukung. Lahirnya iktirobat itu pasti dengan dukungan irtifakot. Jangan dikira kalian misalnya, Pak saya pengen nyufi saja, sendirian saja, tidak butuh orang lain, uzlah. Tidak iso kalau masyarakatmu rusak. Kalau dunia sosialmu tidak baik, tidak terjamin, tidak bisa. Kalian mau uzlah, tapi terus ada huru-hara, ada perang, kamu kesenggol rudal atau apa, tidak iso. Apa gegeran terus di sekitar, tidak bisa tenang kamu. Jadi dunia sosial penting. Demikian juga tidak mungkin dunia sosial itu beres kalau individu-individunya kacau. Jadi ini satu paket, irtifakot dan iktirobat ini. Jadilah orang baik, maka masyarakatmu akan baik. Kalau masyarakat baik, akan mempengaruhimu jadi baik. Nah,
Ya, masyarakat itu tadi loh, mulai keluarga, kemudian lingkungan, kemudian kota, kemudian negara. Loh, 4 ini. Jangan dikira negara tidak mempengaruhimu. Kalau negaramu ontran-ontran, terus gegeran, terus yo, gimana kamu mau nyufi? Ora iso, tiap hari kamu jengkel, meso, terus tiap kali maca berita meso, tiap kali maca berita meso kamu. Ayo, ndak jadi sufi. Sudah nawa itu jadi sufi, maca berita korupsi, meso lagi, terus meso lagi. Ndak iso, nek masyarakatnya rusak, kamu ndak bisa membentuk diri. Maka irtifaqat dan iktirobat itu satu paket. Yang satu hikmah ilahiyah, yang satu hikmah tadbiriyah. Ini nanti yang jadi landasan berpikir beliau untuk membangun masyarakat, melakukan pembaruan-pembaruan tadi. Makanya beliau punya kalimat begini, menarik. La takun zahidan yafirru minat dunya wala matiyan yansha al-akhirah walakin kun abdan robbaniyan ya'rifu haqqa kullin minhuma. Jangan menjadi zahid yang lari dari dunia, tapi juga jangan jadi materialis yang lupa akhirat. Jadilah hamba Robbani, hamba Tuhan yang memberikan haknya masing-masing. Jangan berlebihan. Jadi jangan lari dari dunia, tapi juga jangan tenggelam oleh dunia. Oke, baik. Sekarang kita mulai materi pokoknya. Ini baru masuk materinya. Yang tadi masih pengantarnya, kamu sudah tegang sejak tadi ya, padahal belum masuk ke materi. Masih pengantarnya. Sekarang kita mulai neo-sufismenya ya. Bismillah, kita ambil nafas dulu lagi. Kalau terus-terusan puyeng nanti kamu. Oke ya, sebelum kita dalami, kita cek dulu prinsip-prinsip apa sih yang menurut beliau penting untuk pembaharuan tasawuf. Yang pertama menurut beliau, yang sering dilupakan oleh para praktisi dalam tanda petik ya, tasawuf itu adalah sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak porsi fokus pada guru torekotnya, sehingga jatuhnya pasif, pokoknya apa saja kata guru sudah. Kadang-kadang sampai merasa tidak perlu lagi belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis, yang penting mengikuti guru saja. Ini diproblematisasi oleh Syekh Dihlawi. Ayolah, iya tasawuf penting. Kita harus belajar tasawuf. Beliau juga punya banyak konsep sufistik yang dalam. Tapi tetap jangan lupakan Al-Quran dan hadis. Ini sumber pokok, sumber mata airnya ada di situ. Dulu para guru torekot juga sebelumnya ngambil dari situ sebenarnya. Jadi tidak boleh kita tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, beliau juga mengkritik kultus yang berlebihan pada para wali. Ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu ya. Terus belajar tasawuf hanya mencari karomah, keajaiban. Itu sudah seperti tadi ya, kritiknya sama. Atau mengabaikan ibadah syariat demi ma'rifat. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi.
karena sudah makrifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah, bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat, level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja, itu saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini, itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya, atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Mbok yo langsung saja to the point saja, halal mana haram mana, kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Makanya ada yang bilang wali kok sadar dirinya wali, itu ujian yang paling berat. Karena kesadaran bahwa aku wali itu kan kesadaran bahwa aku tidak seperti yang lain. Aku lebih dari yang lain, lebih dekat dengan Allah, lebih itu. Itu kalau tidak benar-benar menjaga hatinya, jatuhnya dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan itu kejatuhan spiritual yang dahsyat. Jadi makanya banyak wali itu yang lebih milih mastur. Mastur itu terhijab saja, biar tidak ada orang tahu. Berat kalau orang lain tahu. Biar saja saya direndah-rendahkan, dianggap tidak level, tidak apa-apa. Karena kalau tahu, berat juga buatku. Wong ngeladeni perasaanku sendiri saja susah, apalagi ngeladeni pujiannya orang, ngeladeni itu luar susah. Nah itu maka yang kedua kata Sayyidillah, yuk mulai ya kita menghindarkan diri dari terlalu berlebihan. Fokus ke karomah lah, ke ma'rifat lah dan lain sebagainya. Kata beliau sebenarnya kewalian itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kewalian itu anugerahnya Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita banggakan capaianku, ndak, anugerahnya Allah saja. Diberikan oleh Allah pada yang memang diridhoi olehnya. Jadi itu bukan capaian kayak kalian belajar terus IP-mu 4, itu bukan itu. Bisa saja orang yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba terus dibuka hatinya oleh Allah, dicerahkan, dan terus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh kalian membanggakan level spiritualmu, apalagi dengan menatap orang lain sambil setengah jijik. Itu level syariat, itu level itu. Semoga tidak begitu ya. Oke, ya kita memang tidak mungkin begitu, wong memang belum nyampe mana-mana levelnya. Wong ini masih belajar dok. Terus beliau juga menyarankan akalnya dipakai juga lah. Tadi Al-Quran juga jangan dilupakan, akal juga dipakai. Sufi ya tetap harus ngerti ilmu-ilmu syariat, ngerti fikih, ngerti tafsir. Alhamdulillah kalau kapasitasnya tinggi bisa ijtihad, sehingga bisa menyelaraskan antara zikir dan pikir. Terus tasawuf juga harus punya peran untuk membangkitkan umat. Karena ini orang-orang yang istimewa, harusnya ya kontribusinya besar dong untuk masyarakat. Jangan malah lari dari realitas. Para sufi harus jadi obor untuk pembaruan peradaban, untuk zaman yang lebih baik. Jadi ini yang beliau inginkan. Bukan berarti tasawuf itu salah. Tapi yang pertama, jangan lupakan sumber primer, Al-Quran dan hadis. Yang kedua,
yo nalarnya dipakai, akalnya dipakai. Belajar juga ilmu-ilmu yang lain, fikih, tafsir, hadis. Kemudian jangan lari dari dunia. Perhatikan kita bisa memberi apa, berbagi apa pada sekitar kita. Jangan hanya fokus pada karomah dan keajaiban saja. Inilah pembaruan tasawuf yang beliau inginkan. Biar tasawuf itu ya rasional, ya kontributif, dan tidak lepas dari akar agamanya. Jadi ini memasukkan 3 unsur sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan kontribusi sosial. Ini kalau sudah bisa itu akan luar biasa, karena tasawuf itu sesuatu yang sebenarnya punya energi yang luar biasa. Nanti minggu depan kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini sufi yang pejuang. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dari Al-Jazair. Kita minggu depan, saya tidak tahu minggu depan apa minggu depannya lagi. Nanti tanya takmirnya. Oke, jadi prinsip dasar jangan dilupakan. Ini yang jadi fokusnya. Memadukan syariat dan hakikat. Jadi gagasan beliau tentang neosofisme itu banyak mengarah ke sini. Syariat ya penting, hakikat juga penting, jangan dilupakan. Lahiriah penting, batin ya penting. Betul. Lahir saja tanpa batin, omong kosong. Batin saja tanpa lahir, tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta. Cinta saja, tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya, ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik, Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya, batin dong. Itu sama kan, ngaku cinta sama Allah, tapi sholatnya bolong-bolong, puasa innalillahi, terus gitu ngaku cinta, buktinya mana? Atau yo puasa, yo sholat. Kalau kalian yo apel sih tiap hari, yo WA-an, telepon-teleponan sampai subuh, tapi tidak ada rasa cinta. Sholatnya lengkap, tapi tidak ada rasa sama Allah, tidak ada. Yo itu tadi yang disebut kosong saja. Tidak ada rasanya. Maka syariat penting, hakikat juga penting. Menurut beliau, syariat itu jalan yang membawa pada hakikat. Tidak ada hakikat yang benar tanpa landasan syariat. Syariat itu tidak sekedar lahiriah, tapi syariat itu memang wasilah untuk penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Wasilah itu ya kalau dia tidak dipenuhi, tidak akan sampai ke tujuannya. Jadi wasilah itu kan jalannya. Kalau kalian mau masuk ke ruangan ini, jalannya itu ada sekian jalan. Masuk saja lewat situ, bisa nyampe sini, itu wasilah. Pak, saya ke dalamnya sih mau, tapi lewat pintunya tidak mau. Ya tidak mungkin bisa nyampe. Jadi syariat jalan yang bawa pada hakikat. Dan hakikat itu, apakah itu makrifat, mahabbah, atau kesadaran batin, itu bukan berarti meninggalkan syariat, tapi buahnya syariat. Nanti ada uraian panjang beliau di situ. Jadi yang pertama, rumusnya syariat adalah jalan yang bawa pada hakikat, tidak ada hakikat tanpa syariat. Yang kedua, kesempurnaan seseorang kalau dia bisa menyatukan lahir dan batin,
hukum dan hikmah, ritual dan cinta. Lahirnya ya, batinnya ya. Hukum ya, tapi hikmah juga ya. Karena kalau hukum tanpa hikmah kering. Ritual ibadah ya, tapi cinta juga ya. Dengan inilah nanti kita bisa menikmati iman. Agama itu jadi bisa kita nikmati. Tidak sekedar beban dalam hidup. Kan kadang-kadang rasanya agama itu kayak beban. Jadi, aduh ini diperintah lagi, ini diperintah lagi. Agama itu kayak beban. Tidur enak-enak adzan. Diperintah sholat ini. Jadi sana beban. Oke ya. Jadi kenapa kita merasa beban? Ya karena kita mungkin hanya melihat sisi lahiriahnya, tidak menghayati dalamnya. Kalau ada rasa cinta, kalau sadar hikmah, kalau batinnya terlibat tidak hanya lahir, ya ibadah itu nikmat. Syariat itu bisa mengantarkan kepada Allah. Jadi argumen kedua ini, jadi kelengkapan seseorang dalam beragama itu ya lahir ya batin, ya hukum ya hikmah, ya ritual ya cinta. Beliau juga mengkritik beberapa sufi. Tidak semuanya. Yang pertama, sufi yang merasa kalau sudah makomnya tinggi, yang bawah tidak penting lagi. Kalau sudah sampai hakikat, syariatnya tidak wajib lagi. Ini beliau kritik. Kenapa? Ya karena kalau ninggal syariat tidak mungkin nyampe hakikat. Tidak ada logika kalau sudah sampai hakikat tidak perlu syariat lagi. Kalau syariat ditinggal ya hakikat hilang. Yang kedua yang dikritik para sufi yang hanya mengejar kasyaf dan karomah. Ini juga beliau kritik. Tadi sudah banyak dijelaskan. Yang ketiga, menurut Syekh Dihlawi, kasyaf itu tidak bisa menggantikan wahyu. Kasyaf itu anugerahnya Allah, ilham dari Allah. Yang karena sumbernya sama-sama dari Allah, pasti isinya sama dengan wahyu. Kalau ada yang beda, perlu dicek siapa yang bisi. Jangan-jangan sumbernya bukan Allah. Kalau tiba-tiba sekarang kamu sholat tahajud terus ada suara, kamu sudah anak soleh, besok boleh libur sholat subuhnya sehari gitu. Itu pasti bukan Allah. Karena sama kan pernah ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu. Tiba-tiba ada setan yang ngeprank beliau. Jadi beliau sedang ibadah malam, terus iblisnya dari jauh bilang, kamu wali besar, orang soleh, sekarang engkau berhak melakukan apa saja, sudah mampu. Itu langsung dimaki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai iblis, jangan engkau menggodaku. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu, pasti bukan Allah. Kalau ada yang nabrak wahyu, pasti bukan. Karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Maka konfirmasikan dengan wahyu, karena dia tidak bisa menggantikan wahyu. Kata Syekh Dihlawi, semua makom rohani harus diuji dengan syariat. Konsep seperti ini, seperti kata Fazlur Rahman minggu lalu, Rasulullah sendiri yang jadi teladannya. Rasulullah itu ya dunia ya akhirat, ya syariat ya hakikat. Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sampai bicara berdua min waroi hijab, tapi juga Rasulullah ya masih sholat, masih puasa, masih zakat. Jadi ini teladan pemaduan syariat dan hakikat, itu ya Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada sahabat yang bilang, wahai Rasulullah, saya pengen sholat malam saja, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, wahai Rasulullah, saya akan puasa saja.
Tidak ada hari tidak puasa. Yang terakhir bilang, wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama. Saya tidak akan menikah. Pokok ibadah terus. Dan tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan pada tiga-tiganya. Rasulullah bersabda, aku ini nabi, tapi aku ya tidur ya bangun. Jadi malam hari ya tidak hanya sholat malam, tidak hanya melekan ibadah, tapi ya ada tidurnya. Tapi bukan melekan main game apa melekan itu ya, ibadah. Yang puasa juga begitu. Aku puasa, aku juga buka puasa. Ndak kok puasa terus-terusan. Dan aku menikah. Jadi di situ terus Rasulullah bilang, waman rohiba an sunnati falaisa minni. Semua tadi sunnahnya Rasulullah. Kalau kalian ndak suka begitu, ya ndak termasuk kelompokku. Karena itu menurut beliau asyari'ah wal haqiqah amroni mutalazimani la yumkinu fahma ahadihima alat tamami bidunil akhor. Syariat dan hakikat adalah dua hal yang saling terkait. Tidak mungkin memahami salah satunya secara sempurna tanpa memahami yang lain.